Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Jumadal Ula 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 November 2025. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, para hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu di antara jamaah rutin pengajian kita, yaitu Bapak Moko yang sedang sakit dan insya Allah besok akan dilakukan operasi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma Rabban nas mudhibal ba's اشفي بأمك ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat ke-6. Apa bunyinya? Fa anta lahu tasadda. Dan engkau wahai Muhammad memberikan perhatian yang besar kepadanya. Kepada sinten? Kepada pembesar Quraisy. Dan itu bagus atau tidak bagus? Bagus. Bagus. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena perhatian yang besar tersebut membuat beliau kurang memperhatikan seorang yang datang untuk belajar kepada beliau. Dan seorang yang datang itu punya kekurangan fisik. Kenapa? Buta. Jadi di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat fokus di dalam mendakwahi seseorang atau beberapa orang pembesar suku Quraisy yang sebenarnya mereka itu disebutkan di ayat sebelumnya istaghna. Napa istaghna? Merasa tidak butuh dengan hidayah. Cuek. Nah, orang yang seperti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat diperhatikan. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Beliau duduk bersama mereka, beliau dakwahi mereka, beliau jelaskan Islam kepada mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Karena beliau merasa bahwa orang-orang ini kalau sampai masuk Islam, maka efek dampak positif yang akan ditimbulkan itu sangat besar. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada beliau mana yang menjadi tugas beliau dan mana yang merupakan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang ke-7 dari surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa yang menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma 'alaika alla yazzakka." Seandainya orang itu tidak mau beriman, sinten? Para pembesar Quraisy. Seandainya dia tidak mau beriman, tidak mau mensucikan dirinya, tidak menerima ajakanmu, maka engkau tidak berdosa, wahai Muhammad. Engkau tidak akan disalahkan. Kenapa? Karena urusan seseorang menerima hidayah, hatinya dibuka, mau menerima ajakan beriman, itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu korelasi antara ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-6. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa tugas kita sebenarnya. Tugas seorang dai itu apa? Tugas seorang dai adalah menyampaikan. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan dengan cara yang baik. Apa cara-cara yang baik tersebut? Salah satu yang dijelaskan di dalam ayat-ayat yang sudah kita pelajari kemarin adalah menerapkan prinsip kesetaraan. Apa? Kesetaraan. Bahwa semua orang berhak untuk ngaji. Bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan ilmu. Bahwa semua orang itu berhak untuk mendengarkan nasihat. Bahwa semua orang itu berhak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak peduli apakah dia kaya atau miskin. Enggak peduli apakah dia anak pejabat atau anak tukang becak. Enggak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan. Apakah dia seorang bos atau sekedar karyawan. Semuanya berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang Islam. Sehingga kalau kita perhatikan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majelis yang terbuka. Tidak ada diskriminasi antara yang kulitnya hitam dengan yang kulitnya putih. Yang rambutnya keriting dengan yang rambutnya lurus. Yang hidungnya mancung dengan yang hidungnya kurang mancung. Sama aja. Ya, antara orang yang normal dengan orang yang tidak normal fisiknya. Subhanallah. Kemarin hari Ahad. Kami ngisi pengajian di salah satu kota di Jawa Timur. Selesai ngisi pengajian ada surat, ada tulisan yang masuk. Biasanya kan ada pertanyaan. Di dalam kertas itu tidak ada pertanyaan. Beliau hanya ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Karena anaknya mau hadir pengajian.
Selama ini diajak nggak mau, diajak nggak mau, diajak nggak mau. Kenapa? Karena anak ini merasa tertekan dengan pandangan orang. Sebab beliau penderita CP, cerebral palsy, yang tidak bisa mengontrol gerakan sendiri. Sehingga bergerak terus tanpa bisa mengontrol. Dan jalannya hanya bisa nuwun sewu ngesot. Cuma gerak-gerak terus. Dan usianya sudah 32 tahun. Jadi orang yang seperti itu biasanya sangat perasa. Jadi bisa membedakan orang melihat dia karena kasihan atau orang melihat dia karena meremehkan dan merendahkan. Biasanya orang kayak gitu tuh sangat apa? Peka dan perasa. Jadi selama ini dia itu tertekan. Karena ada orang-orang yang melihatnya dengan pandangan gitu loh. Kok ada orang kayak gini gitu ya. Alhamdulillah di hari itu pertama kalinya dia mau hadir pengajian. Sehingga si ibu itu menulis di dalam surat tadi, tolong Ustaz datangi anak itu, peluk dia Ustaz. Dan beri motivasi. Siap. Setelah pengajian saya peluk, kelihatan senang banget. Ya. Jadi majelis kita itu harus terbuka. Siapapun boleh hadir. Orang yang punya keterbelakangan mental, orang yang punya cacat fisik, orang yang punya kekurangan, orang yang masa lalunya apa? Kelam. Kemudian ingin memperbaiki diri. Sehingga ketika jenengan ucuk-ucuk di samping jenengan ada orang yang full apa? Tato. Aja didelengi terus. Buk jadi minder. Ya. Walaupun itu mungkin aneh buat jenengan. Tapi jangan digitukan. Itu pandangan yang apa? Nggak mengenakan. Atau misalnya ujuk-ujuk ada orang hadir rambutnya apa? Pirang, ya rambutnya dicat warna-warni. Jangan dilihatin terus, udah biarin dia, yang penting mau hadir dulu gitu loh. Majelisnya Rasulullah SAW itu terbuka. Bahkan Rasulullah SAW pun memberi kesempatan kepada orang kafir, orang musyrik, untuk hadir di majelis beliau, untuk mendengarkan nasihat beliau. Sebagaimana yang beliau lakukan pada kisah yang menjadi sebab turunnya surat apa? Abasa. Jadi prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan itu diajarkan di dalam ayat-ayat ini. Dan prinsip yang lain yang diajarkan di dalam ayat ini adalah prinsip kasih sayang. Prinsip apa? Kasih sayang. Jadi walaupun Nabi kita Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap beliau yang kurang simpatik kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tapi kejadian ini justru menunjukkan satu sisi yang sangat penting. Apa sisi tersebut? Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Walaupun umat yang lagi didakwahi tersebut tidak beriman atau belum beriman. Bahkan walaupun orang itu sebenarnya merasa nggak butuh
Dengan ajakan Nabi kita Muhammad SAW, angkuh, sombong, cuek, gak peduli. Tapi Nabi kita SAW tetap mengerahkan usahanya, berusaha untuk mendakwahinya dengan segala cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu ayat di dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, bisa jadi engkau itu menyiksa dirimu karena sangat sedih gara-gara mereka tidak mau beriman. Jadi Rasulullah SAW itu saking sayangnya kepada umat beliau, kalau ada yang diajak kok nggak beriman, beliau itu sedih banget. Saking sedihnya beliau sampai beliau itu disebut oleh Allah bakhi'un nafsaka. Jangan sampai engkau menghancurkan dirimu. Jangan sampai engkau menyiksa dirimu. Saking sedihnya engkau ketika engkau melihat ada orang yang sudah engkau ajak dan dia tidak mau beriman. Ya. Jadi ayat ini walaupun sekilas di dalamnya ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya di situ kita bisa menangkap betapa besar kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika abasa wa tawalla, napa abasa? Bermuka masam, wa tawalla, memalingkan mukanya, itu bukan karena Nabi SAW cuek kepada siapa? Kepada Ibnu Ummi Maktum, bukan. Bukan karena Nabi SAW bersikap diskriminatif kepada seorang yang miskin, kepada seorang yang punya kekurangan fisik yang buta, bukan. Tapi Nabi SAW memberikan respon yang sifatnya sesaat, respon apa jenengannya? Spontan, ya, memberikan respon spontan karena Nabi SAW itu lagi sibuk. Dan sibuknya itu dalam hal yang positif. Napa? Ngajak. Ya. Ngajak orang kepada kebaikan. Jadi bukan karena sibuk dolanan HP. Kayak siapa? Diceluk-celuk orang nyelinga. Apa sih? Ganggu bae. Lagi sibuk ngerti. Sibuk ngapa? Nonton. Ya. Baca status orang, lihat promo. Ya. Rasulullah SAW justru beliau saking fokusnya, ya, di dalam mendakwahi orang-orang tersebut itu menunjukkan bahwa beliau itu sayang banget, gitu. Jadi Nabi SAW itu sungguh-sungguh banget untuk mendakwahi orang-orang tadi. Beliau khawatir kalau disalahkan gara-gara tidak maksimal di dalam mendakwahi orang-orang tersebut. Oke. Itu adalah tugas kita. Tugas kita adalah napa wau? Menyampaikan. Adapun wewenang Allah. Wewenang Allah itu adalah memberikan hidayah. Jadi tugas dai itu apa tadi? Menyampaikan, menasehati,
mengingatkan, menyampaikan wejangan, ngisi pengajian. Masalah kemudian setelah pengajian ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima, ada orang yang mengamalkan ilmu, ada orang yang tidak mengamalkan ilmu yang barusan didengarkan di pengajian. Itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan jelas antara tugas manusia dengan wewenang sinten Allah. Tugas manusia dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Allah sampaikan itu dalam surat Yasin. Masa wis kelalen? Ya. Ayat berapa? Ayat 17. Surat apa? Yasin ayat 17. Wa ma 'alaina, tugas kita illal balaghul mubin, hanyalah menyampaikan dengan cara yang jelas. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, menasihati anak kita, menasihati istri kita, menasihati suami kita, menasihati orang tua kita, menasihati tetangga kita, menasihati karyawan kita, menasihati bos kita. Tugas kita cuma menasihati. Tapi nasihatnya harus baik. Nasihatnya harus baik. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dijelaskan dalilnya. Kalau ditanya, "Ki dalilnya apa?" Pokoknya, ya orang kayak gue. Bukan kayak gitu. Ya. Kalau ada orang kritis, "Kamu nyuruh saya kayak gini, landasannya apa?" Wis lah, aja kakek takon. Itu berarti bukan al-balaghul mubin. Al-balaghu al-mubin. Jadi kewajiban kita itu bukan sekedar menyampaikan, tapi menyampaikan dengan cara yang jelas, dengan cara yang baik, yang membuat orang itu jadinya yakin. Nah pokoknya tahu orang. Ya. Nah kita sampaikan, kemudian ada orang nanya, kemudian kita balas pokoknya, itu berarti nggak jelas. Ya. Orang juga mau meninggalkan sesuatu yang pernah dia lakukan, pernah dia yakini sekian tahun, kan nggak mudah. Dia harus mendapatkan penjelasan yang terang. Ya, dia harus mendapatkan keterangan yang meyakinkan. Landasannya di mana? Kalau itu Al-Quran, surat apa, ayat berapa? Kalau itu hadis, hadisnya riwayat siapa, sahih atau tidak? Wah, kita kudu jadi ustaz. Mulai di situ. Makanya belajar. Ya. Sehingga kita saat menyampaikan sesuatu, kita punya landasan yang kuat. Setelah semua ikhtiar ini kita lakukan, urusan dia menerima atau tidak menerima, urusan dia mendapatkan hidayah atau dia tidak mendapatkan hidayah, itu wewenang sinten? Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak punya wewenang untuk memberikan hidayah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah sinten? Paman yang sangat beliau sayangi. Sinten? Abu Thalib, yang jasanya sangat besar sekali di dalam membela Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menghendaki wafatnya dalam keadaan tidak beriman. Nabi SAW sedih bang. Beliau berkata, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Begitu pamannya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, maka beliau pun bersabda, sungguh aku akan mendoakanmu wahai pamanku. Aku akan mohonkan kepada Allah ampunan untukmu selama aku tidak dilarang sama Allah. Ternyata dilarang sama Allah. Kenapa? Karena meninggalnya tidak beriman. Meninggal dalam keadaan kafir. Maka mumpung orang-orang yang kita cintai masih hidup, ajak. Bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita. Mumpung masih hidup. Masih ada kesempatan untuk mau sholat. Untuk mau ngaji. Yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki mendapatkan hidayah? Di zaman Nabi SAW, Abu Bakar, sinten? Umar, sinten? Utsman, sinten? Ali, sinten? Abdurrahman bin Auf. Yang gak dapat hidayah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS-annya. Ya. Terus Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itulah yang maha mengetahui siapa di antara manusia yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi kita nggak boleh protes. Protes kepada siapa? Allah. Kenapa yang dapat hidayah Abu Bakar bukan Abu Lahab? Nggak boleh kita protes. Kenapa yang dapat hidayah Al-Abbas, paman Nabi SAW. Hamzah, paman Nabi SAW. Kenapa paman Nabi yang lain, yaitu sinten wau? Abu Thalib, Abu Lahab, itu paman Nabi SAW. Kok nggak mau beriman? Itu kita nggak boleh protes. Kenapa? Karena Allah itu yang mengetahui isi hati mereka. Dari manusia-manusia ini yang layak, yang pantas untuk mendapatkan hidayah yang sangat mahal ini siapa? Allah yang tahu. Maka kalau jenengan hari ini di sini, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pantas dapat hidayah. Kalau sudah di sini, jangan pergi. Maksudnya, ya oleh kok waktunya Bali boleh. Tapi aja kapok gitu loh. Mau ngaji kok kapok sih kepriwe. Kita ini udah di jalan yang benar gitu loh. Kecuali orang di luar jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar, itu bagus. Ini orang sudah di jalan yang benar kok malah keluar, itu gimana gitu loh. Ya tapi kan aku rasa ngaji, aku kesasar. Gue kesasar yang apik gue. Aku ora niat ngaji jane Ustaz. Itu berarti Allah sedang menuntun jenengan untuk hadir menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ayat ini itu menjelaskan kepada kita batasan yang jelas mana tugas manusia dan mana wewenang Allah. Memahami ini akan membuat hidup kita bahagia.
akan membuat kita tidak tertekan. Ketika kita tahu mana tugas kita, mana wewenang Allah. Fokuslah untuk menjalankan mana yang jadi tugas kita. Fokuslah untuk menjalankan mana yang jadi tugas kita. Yang bukan tugas kita dan itu wewenang Allah, serahkan sama Allah. Hidup kita akan bahagia. Saya kasih contoh. Ngaji. Kenapa? Ngaji. Tugas kita apa? Hadir. Menyimak. Terus apa lagi? Menulis, mengingat, berusaha paham. Kok kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya itu maksudnya nyantoli pirang persen itu maksudnya hasilnya. Itu urusan sinten? Allah. Jadi jangan kemudian lah ngaji ora nyantol-nyantol. Ya wis. Orang ngaji. Itu namanya kita nggak tahu mana wewenang Allah, mana tugas kita. Sudah tugas kita itu ngaji. Ngaji sing bener maksudnya. Ada ngaji kalau dolanan HP. Ngaji ora bener. Ngaji yang rutin itu tugas kita. Adapun berapa yang melekat di kepala kita. Udah itu wewenang sinten Allah. Contoh yang lain, kerja. Nyari apa? Rizki. Tugas kita apa? Mangkat gasik. Ya. Dengan penuh dedikasi, jujur, ya. Profesionalisme, ya. Menjalankan tugas sebaik mungkin. Adapun hasil gue apa? Oliyah pira. Itu hasil. Maka kita serahkan kepada sinten? Allah. Hati akan tenang. Sudah kerja keras, hasilnya dapat sekian. Ya memang ini sudah apa? Takdirnya Allah. Tapi harus ikhtiar beneran lo ya. Jadi jangan lah turu baik, hasilnya terserah Allah. Ya orang kayak gue. Ya, ada tugas. Gitu. Contoh yang lain. Di dalam menjaga kesehatan. Di dalam apa? Menjaga kesehatan. Apa tugas kita? Menjaga pola makan. Menjaga pola hidup, olahraga. Makanan yang bergizi. Terus apa lagi? Istirahat, waktunya istirahat. Kalau sakit, berobat. Ya, itu tugas kita. Adapun kemudian hasilnya sembuh atau tidak sembuh, itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan menyesal. Wah, saya sudah olahraga, saya sudah menjaga makanan, saya sudah menjaga kebersihan, saya sudah disiplin minum obat, kok ternyata enggak sembuh-sembuh. Itu wewenang sinten? Allah. Menghadapi anak sing nakale pol. Tugas kita napa? Cari akar masalah. Komunikasi yang baik. Berikan nasihat. Doakan kebaikan. Itu tugas sinten? Manusia. Adapun anak ini dapat hidayah, menerima nasihat kita, hatinya terbuka, itu wewenang sinten? Allah. Jalankan apa yang menjadi tugas kita sebaik mungkin. Hasilnya serahkan kepada Allah. Niscaya hidup kita akan bahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.